Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, para sholihin dan para sholihat yang semoga dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan dan semoga dipanjangkan umur kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini berjumpa kembali. Tentunya kita senantiasa menata hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini siapapun yang telah diberikan oleh Allah, kecukupan harinya, telah diberikan kesehatan oleh Allah, rasa keamanan, dan telah diberikan oleh Allah rezeki pada hari ini, maka sesungguhnya dia telah diberikan oleh Allah seakan-akan dunia dan seisinya. Semoga kita senantiasa bisa selalu bersyukur kepada Allah, karena orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang baru menjadikan kita bersyukur, tapi galilah syukur di dalam hidup kita. Disitulah akan memancar kebahagiaan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, dan kita ingin sekali pada kesempatan hari ini sharing dan berbagi banyak faedah untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah tamunya sudah datang, kelihatannya sudah mandi nih kelihatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, ini yang sering kita lihat dulu, saya kayak ngelihat di YouTube ya, Mas Gofade. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Wah, suara saya agak kecil nih. Suara saya kecil ya, Mas ya? Oke Ustaz, kalau saya udah oke. Ya. Kalau pakai ini kali Yang ya. merasa suara saya kecil mungkin pakai earphone supaya lebih Headset. memaksimalkan volume. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu tentang masalah emas, dan nanti kita akan kaitkan dengan persiapan kita ketika kita menyambut bulan Dzulhijjah. Tentunya kita harus paham ya, Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang diberikan ilmu dalam masalah arsitek bangunan, ada yang diberikan ilmu masalah ilmu agama, tetapi ada pula yang diberikan ilmu dalam masalah emas, tembaga. Yang kita tentunya paham, tidak setiap orang itu memiliki kelebihan dalam setiap ilmu yang ada. Makanya inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, kita senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan bicara dengan Mas Gofale. Beliau akan menyampaikan tentang masalah emas, dan kita akan banyak belajar. Tak terkecuali saya pada kesempatan hari ini juga akan banyak belajar. Masya Allah. Sebelum mungkin saya menyampaikan itu, saya sapa beliau terlebih dahulu. Antum sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tinggal di mana antum? Tinggal di Pondok Aren. Oh, Pondok Aren ya. Iya, Masya Allah. Kita malah belum pernah berjumpa secara fisik ya. Baru berjumpa secara virtual ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tertaut hatinya Ustaz. Amin, amin, Insya Allah. Tapi dari wajah nih kelihatannya sudah tertaut hatinya, tinggal bagaimana. Amin ya Allah. Kita akan bicara apa, Mas, kesempatan pagi kali ini? Kemarin tuh kita mau bahas tentang emas yang dikaitkan dengan syariah. Nah, kebetulan kan ada momen nih menjelang 1 bulan ke depan lebih kurang tentang kurban ya. Iya, tentang kurban. Tentang kurban, haji. Nah, itu kalau dikaitkan dengan emas ada hal yang sangat besar lah bisa dibahas itu. Antara haji, kurban, dan emas. Emas, gitu. Ya. Itu Ustaz ya. Ya, jadi mungkin sebelum beliau menyampaikan paparan tentang masalah emas dan bagaimana sebenarnya emas dan dinar itu dalam kehidupan kita, karena pusaran sunnah itu tidak pernah jauh dari emas. Bahkan Rasulullah SAW termasuk salah satu nabi yang sering mengingatkan kita tentang masalah emas dan masalah dinar. Nah, sebelum kita menyampaikan itu, tentunya saya ingin menyampaikan beberapa kalimat prolog ya, supaya kita nanti enak masuk kepada pembahasan inti yang kita akan bahas. Tentunya kita paham betul
bahwasanya kita sekarang di pertengahan bulan Dzulqa'dah dan ini termasuk bulan haram. Dan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada yang lainnya. Setiap ketaatan yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana setiap kemaksiatan dilipat gandakan oleh Allah. Karena bulan Dzulqa'dah ini memiliki nilai histori yang tinggi di sisi Allah, bersamaan dengan bulan Dzulhijjah, bersamaan dengan 4 bulan hurum yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah bulan Dzulqa'dah, maka setelahnya ada bulan Dzulhijjah. Kita sekarang di pertengahan bulan Dzulqa'dah, tanggal 16 ya. Bulan Dzulqa'dah berarti tinggal sekitar 13 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan tentunya kita paham keutamaan bulan Dzulhijjah juga sangatlah besar, terutama pada 10 hari yang pertama. Para ulama terdahulu mereka mengatakan ada 10 hari yang kedudukannya bagaikan prime time yang sangat tinggi di sisi Allah. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Saking tingginya keutamaan di bulan Dzulhijjah sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah illa min hadhil ayyamil ashr." Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari ketika terbitnya matahari yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya besar di sisi Allah. Para sahabat ketika mendengar kata besar keutamaan, para sahabat lalu membandingkan dengan jihad. Apakah keutamaan beramal pada 10 hari yang pertama, keutamaannya itu mengalahkan keutamaan berjihad ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengatakan, iya, bahkan keutamaan orang yang berjihad pun sementara waktu selama 10 hari kalah dengan mereka yang memakmurkan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, kharaja binafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un. Kecuali yang perginya di dalam jihad tidak ada yang pulang dari nyawanya dan hartanya. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendapati 10 hari yang pertama yang keutamaannya besar. Bahkan orang yang berjihad sekalipun sementara waktu depending keutamaan mereka turun. Mereka tidak lagi trending nomor 1, tapi trending nomor 1 adalah mereka yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini cara kita untuk menutupi mungkin kekurangan kita di bulan Ramadan. Contoh kayak saya, di bulan Ramadan karena COVID tidak maksimal dalam ibadah. Salah satu di antara yang saya harapkan bagaimana ketaatan bisa kita maksimalkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Imam Ibnu Katsir berkata, kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau melihat siang ketika sinarnya terik menyinari bumi, tidak ada siang yang paling dicintai oleh Allah kecuali siang di bulan Dzulhijjah. Nah itulah yang menjadikan kita memahami ini prime time. Karena sesungguhnya tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Mungkin ada yang bertanya, kalau Ramadan kami tahu Ustaz, nilai historinya sampai dicintai oleh Allah. Lalu bulan Dzulhijjah itu nilai historinya apa Ustaz? Oh, nilai historinya besar. Karena ini merupakan bulan untuk ayah kita. Ayah kita itu siapa? Yaitu Ibrahim. Kalau Ramadan identik untuk Rasulullah, kalau Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim, kalau Muharram identik dengan Nabi Musa, karena beliau diselamatkan dari kejaran Firaun di bulan Muharram. Kalau Dzulhijjah itu peristiwa besar penyembelihan yang Allah abadikan karena cintanya Allah dan ridhonya Allah kepada peristiwa tanpa settingan, peristiwa tanpa kebohongan, yaitu peristiwa penyembelihan Ismail. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, ya, kita tahunya Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan mimpi, mimpinya itu pada malam tanggal 8. Jadi tanggal malam 8 beliau bermimpi. Kemudian bahwasanya diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Beliau paginya bangun. Beliau sempat bingung apakah mimpinya datang dari Allah atau datang dari setan. Karena kita paham ya, mimpi bisa datang dari Allah, bisa datang dari setan, atau bisa jadi datang dari apa yang sering kita pikirkan. Pada saat itu, maka pada kondisi tanggal 8, karena malam yang ke-8 mimpinya hari ke-8, maka Nabi Ibrahim merenung, mikir gitu. Apakah itu mimpi datang dari Allah ataukah tidak? Makanya disebut dengan hari tarwiyah, yaitu perenungan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengharapkan moga-moga dia mimpi kembali. Kalau mimpi kembali berarti datang dari Allah.
Maka kemudian pada malam ke-9, maka kemudian Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Inni ra'aitu fil manami anni atbahuka. Pada hari malam ke-9 akhirnya bermimpi kembali. Akhirnya pada tanggal 9 Arafah dia tahu bahwasanya mimpinya datang dari Allah. Makanya disebut dengan Arafah. Nah, Mas Kufaldo, Mas tahu, Masya Allah ya, ternyata pada tanggal 9 itu, Dzulhijjah, itu hari paling sibuk bagi iblis. Karena iblis kemudian langsung turun dari singgasananya, kemudian dia mendatangi Ibrahim untuk menggagalkan skenario bagaimana peristiwa Robbani terbesar dalam sejarah akan terjadi. Dia datang kepada Ibrahim, maka pada saat itu Nabi Ibrahim melempari iblis dengan kerikil. Jadilah peristiwa lempar jumroh di dalam haji. Ketika gagal, kemudian dia mendatangi Hajar. Lalu ketika mendatangi Hajar, ternyata wanita ini telah betul-betul bermakmum kepada suaminya. Apapun yang dilakukan suaminya, karena dia yakin suaminya adalah seorang Nabi, tidak mungkin salah. Gagal dia kepada Hajar. Lalu datanglah dia kepada Ismail, yang saat itu masih usia belia. Ada yang mengatakan baru 9 tahun, ada yang mengatakan baru 10 tahun. Maka kemudian mendatangi Ismail, itu pun gagal. Dan ternyata kita jarang mengetahui ada percakapan indah antara Ismail dengan Ibrahim. Disinilah kita paham ya, figur ayah itu saling berbicara. Makanya dialognya ayah dengan anak di dalam Al-Quran itu sampai diulang 14 kali. Karena pentingnya seorang ayah banyak berdialog dengan anaknya. Pada saat itulah Nabi Ibrahim berkata, saya melihat di dalam mimpi saya disuruh untuk menyembelih kamu. Apa yang kamu katakan? Maka anaknya berkata, lakukanlah apa yang engkau jumpai di dalam mimpimu yang datang dari Allah. Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Masya Allah. Lalu terjadi percakapan, Mas. Percakapannya apa? Percakapannya adalah saat itu, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, tolong ya, dilipat bajumu. Supaya ketika nanti kamu menyembelihku, supaya tidak terciprat darah di bajumu. Karena aku khawatir kalau ada cipratan darah di bajumu, maka akan menjadikan ibuku bersedih. Dan akhirnya kurang ridhonya kepada syariat ini. Masya Allah. Lalu tutup mataku. Ya, tutup mataku. Supaya kemudian kamu tidak melihat mataku. Karena aku khawatir ketika engkau nanti mengayunkan kapak, lalu melihat mataku, timbul rasa iba dan kasihan. Yang menjadikan dirimu akhirnya urung untuk menyembelih diriku. Masya Allah. Kemudian ikat tanganku, ikat kakiku, kata Nabi Ismail. Kenapa? Supaya aku tidak bergerak-gerak. Supaya aku betul-betul ridho. Bukan hanya hatiku, tapi seluruh badanku merasa ridho. Dengan tidak banyak bergerak-gerak ketika perintah ini datang. Masya Allah. Lalu kemudian akhirnya pada saat itu diletakkanlah Ismail. Watallahu lil jabin, diginikan. Jadi bukan ditelungkupkan. Diginikan, lalu kemudian diayunkan kapak. Wafatainahu bidabhin alim. Pada saat itulah diganti dengan domba yang begitu gemuk. Inilah yang terjadi. Inilah hari yang paling disedihkan oleh iblis. Ketika dia gagal untuk merusak skenario Robbani terbesar sejarah. Maaf ya, ini kalau terjadi pada zaman hari ini, mungkin Nabi Ibrahim akan dibully habis-habisan. Tapi inilah Allah memilih Nabi Ibrahim akhirnya menjadi seleksi bagi kita. Bahwasanya terkadang dalam pengamalan iman itu kadang-kadang logika kita tidak masuk. Karena apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu pada logika kita nggak masuk. Tapi disitulah fungsinya iman. Fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan itu hanya bisa dijangkau sama orang yang paham terhadap konsep hari akhir yang Allah janjikan. Makanya Masya Allah kita kembali ke bulan Dzulhijjah. Itulah yang menjadikan bulan Dzulhijjah memiliki nilai histori di sisi Allah. Makanya kan sering saya sampaikan, waktu itu dalam setiap perkara berbeda-beda. Kenapa 17 Agustus bagi negara kita sangat-sangat istimewa sampai negara memberikan gerasi kepada narapidana? Karena historinya besar. Karena pada tanggal 17 Agustus dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sama, kita akhirnya juga harus paham kenapa kemudian bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Karena nilai historinya yang besar berkaitan tentang Nabi Ibrahim. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Inilah yang menjadikan kita paham. Kita harus mempersiapkan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan. Ingat loh, tidak ada siang yang paling Allah cintai semenjak matahari berputar dalam 1 tahun, kecuali siang yang paling Allah cintai itu adalah siang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apa yang kita harus lakukan?
Yang kita harus lakukan itu banyak. Kita kemudian banyak bertakbir, kemudian kita banyak berpuasa, kita banyak bersedekah. Puncaknya setelah kita banyak bersedekah, kemudian banyak bertakbir dari semenjak awal, puncaknya adalah bagaimana kita berkorban. Berkorban ini puncaknya kita ketika pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini puncaknya. Makanya sampai kita mendapati salah satu riwayat, tidak ada yang paling Allah cintai kalau sudah tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali mengalirkan darah. Ya, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi qurubiha wa asy'ariha wa adfariha. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, pada tanggal 11, 12 dan 13, kalau darahnya itu mereka akan membawa bulunya, mereka akan membawa apa yang ada di hewan korban yang dia sembelihkan. Dan yang paling istimewa itu apa? Kata Rasulullah, wa inna dama la yaqa'u ala wajhil ala yaqa'u indallahi qabla ayyaqa ala wajhil ardi. Maka dikatakan Rasulullah, ketika kalian nyembelih korban, sebelum darahnya itu nyiprat membasahi bumi, maka darah itu sudah disimpan oleh Allah di sisinya. Padahal kalau kita pikir ya, cipratan darah ketika menyembelih korban itu kan sepersekian detik. Tapi ternyata Allah lebih cepat daripada apa yang dilakukan jagal ketika menyembelih korban. Sebelum darahnya membasahi bumi, sudah disimpan di sisi Allah untuk menjadi saksi nanti di hadapan Allah ketika mizan, ketika timbangan kita ditegakkan, Allah akan perlihatkan kembali. Ini loh korban yang dulu kamu berikan kepadaku. Ini loh sapi yang dulu kamu berikan kepadaku. Ini loh domba yang kamu berikan kepadaku. Dan itu dicintai oleh Allah. Sampai para ulama itu menyampaikan gini, Mas. Kalaupun ada yang infak nilainya 100 juta pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan orang yang sedekah, dengan orang yang korban sapi yang harganya 20 sampai 20 juta, itu lebih utama dengan orang yang korban sapi walaupun harganya lebih murah. Kenapa? Nilai keutamaan terletak pada jenis korbannya ketika pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kecuali setelah tanggal itu terlewati, mana yang lebih utama sedekah dengan sapi atau sedekah dengan 100 juta? Yang lebih utama 100 juta kalau sama-sama ikhlas. Tapi khusus pada 3 hari, 10, 11, 12, 13 pada hari tasyrik, maka pada saat itu tidak ada yang paling utama kecuali adalah mengalirkan darah. Yaitu yang kita akan persembahkan kepada Allah. Ada yang sering bertanya, kasihan kambingnya. Kambing itu makhluknya Allah. Dan kambing itu tidak akan merasakan apa yang kita bayangkan sebagaimana ketika kita melihat Nabi Ismail. Makanya banyak orang sekuler itu berkata, Islam itu gimana sih? Kenapa sih ada syariat korban? Kasihan hewan-hewan. Inilah orang-orang yang banyak berkomentar. Dulu kalau pada zaman Nabi Ibrahim mungkin yang paling menentang ini. Mungkin kedudukannya kayak Namrud, orang semacam ini. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mempersiapkan yang terbaik. Makanya Masya Allah ya, kita juga harus tahu bahwasanya ada kendaraan-kendaraan yang harus kita tumpangin. Ada kendaraan-kendaraan yang harus kita persiapkan. Karena safar itu dua. Safar di dunia dan safar ketika kita meninggal dunia. Safar ketika meninggal dunia itu kita memerlukan kendaraan. Salah satu kendaraan yang bisa kita jadikan bukti kecintaan kita kepada Allah, yaitu adalah ketika kita memberikan korban. Nah inilah kenapa kemudian Masya Allah kita pada kesempatan hari ini kita ingin bicara apa sih kaitannya ibadah korban dengan persiapan kita dengan masalah emas dalam masalah persiapan yang kita lakukan. Kita pada andan itu andannya andan syuruk bukan andan subuh. Subuhnya dari tadi sudah 50 menit yang lalu. Jadi kita pada kesempatan hari ini akan bincang-bincang tentang masalah emas. Sembari nanti kita buka pertanyaan-pertanyaan sebentar tentang emas dan tentang korban, insya Allah. Mangga Mas dilanjutkan. Ya Ustadz, Alhamdulillah nih. Berkat doa Ustadz sehat. Mudah-mudahan Ustadz beserta keluarga juga sehat. Juga para jamaah yang ikut live acara ini Ustadz ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin, insya Allah. Ini bahasan yang menarik dan juga bahasan yang cukup viral kalau kita membahas masalah kurban dan emas ya, wabil khusus dinar. Nah, gitu. Jadi sudah sejak lama saya waktu itu baca buku kan. Terkait dengan Zulhijjah ini Ustaz, ada peristiwa haji juga yang erat kaitannya dengan emas nih Ustaz. Oh gitu, iya Masya Allah. Berarti ada banyak insight yang bisa kita eksplor ya.
benar, 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 benar. Pertama kita bicara haji dulu. Jadi kan haji salah satu impian bagi semua umat Islam gitu, dan orang dengan berbagai cara atau upaya ingin menunaikan ibadah haji, ingin menjadi orang yang terpanggil untuk bisa pergi ke tanah suci dalam rangka ibadah haji. Nah, salah satu caranya adalah waktu itu terjadi peristiwa di tahun 97-98 ini, kalau saya bawanya ke konteks ke alam praktek sehari-hari gitu Ustaz ya. Jadi 97-98 kita ketahui kan terjadi krisis moneter Ustaz. Nah, itu dari sebuah buku yang dikarang oleh senior saya, judul bukunya itu Kemilau Investasi Emas. Itu disebutkan sebuah kisah bahwa ada dua orang yang tahun 97 itu hajinya tertunda. Waktu itu masih sekitar 7 jutaan hajinya. Nah, dua orang ini mengambil sikap yang berbeda. Yang satu tetap menyimpan dananya dalam bentuk uang, yang satu menyimpan dananya, mengkonversi dananya dalam bentuk emas gitu. Nah, apa yang terjadi ketika 98 itu krisis moneter, haji dari 7 juta menjadi 21 juta Ustaz, 3 kali lipat. Nah, yang pegang uang itu jadi nggak bisa berangkat haji, tidak Masya bisa Allah. melunasi, begitu Ustaz. Sementara yang pegang emas bisa melunasi. Begitu. Kebetulan saya waktu 97-98 sudah bekerja di industri emas juga, yaitu di Pegadaian waktu itu saya. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Nah, itu kenaikan harga emas lebih kurang 400% waktu itu. Ya, empat 97-98 ratus itu persen pas moneter itu ya. 400%. Betul, itu 400% Masya dan Allah. kami di Pegadaian tuh kayak ras juga. Maksudnya ras itu orang pada menjual emasnya. Hmm. Begitu, Ustaz. Ini kejadian nyata dan saya alami sendiri. Meskipun di 99-nya itu turunnya lebih kurang 60%. Cuma dibandingkan dengan tahun 97-nya tetap 99 lebih tinggi dibanding 97. Nah, dari sini juga kita ada pelajaran penting bahwa salah satu cara atau upaya kita mempersiapkan dana untuk ibadah haji adalah dengan emas itu sendiri. Karena kalau tadi 97-98 itu emas yang dibutuhkan adalah 310 gram, ya 310 gram. Kalau sekarang itu paling cuma 35 sampai 40 gram aja Ustaz, logam mulia. Oh gitu ya. Masya Allah ya. Betul itu Oh luar. Ustaz. Sementara dari sisi rupiah kan udah, kalau pelunasan lebih kurang 35 juta ya. Iya. Jadi tahun 97-98 itu dari 7 juta menjadi 21 juta, itu naik 3 kali lipat. Sekarang sudah 35 juta. Tapi kalau dari sisi emas dari 310 gram menjadi 40 gram. Atau kalau mau sama uang saku jadi 50 gram deh, aman. Itu kira-kira. Dan itu insya Allah kapanpun nanti berangkat hajinya, insya Allah cukup tuh Ustaz. Itu Iya. dia bedanya ketika kita menabung di tabungan biasa dengan menabung di emas. Nah, ini juga Iya. penting. Jadi Masya Allah ini kan termasuk salah satu hal yang belum banyak dipahami oleh teman-teman kita ya Mas Heru ya. Jadi Nah, iya, eh, iya. banyak sekali yang menyangka bahwasanya menyimpan dalam bentuk uang itu justru lebih menjanjikan gitu. Padahal kalau kita perhatikan menyimpan itu yang paling baik dalam bentuk emas ya. Saya Iya. jadi ini, Mas, saya pengen nampilkan satu video jadul. Coba Ya, betul. Mas Gulfadil ngeliat nggak? Di sini ada ini sekitar tahun 90-an. Nasi putih Oh iya, 150, nasi rames 400, soto babat 350, soto ayam 350, soto mie 250. Masya Allah ya. Saya jadi iya, ingat ini iya, iya. waktu saya SD kelihatannya memang harga seginilah yang kita jumpai. Bahkan saya masih ingat ya beli bakso itu masih 50 perak. Saya Betul. itu uang sangunya 100 atau 200 itu dan itu cukup untuk seharian. Tapi sekarang 100-200 pun kalau kita berikan kepada cepet, cepet juga nggak mau, bahkan juga dibuang. Ya kan, padahal uangnya sama, tapi nilainya Benar, sudah berkurang jauh gitu loh. benar, Makanya memang yang kalau akhirnya, insya Allah ya tentunya ketika, saya juga gitu sebenarnya Mas Mas Gofaldo ya.
Saya ini kan Iya, mempersiapkan anak-anak ya, Ja'far, Basam, Basim, itu anak-anak semuanya itu untuk kemudian sekolah di tempat-tempat yang terbaik, insya Allah lah, di hmm, Mekah, di hmm, Madinah. Tentunya ini kan butuh uang. betul, Kalau saya siapkan uang 100 juta hari ini, kalau kita ngelihat misalkan Basam sekitar 15 tahun lagi, 100 juta itu pasti berkurang, ya kan? betul, 100 juta betul, hari ini Ustaz. bisa membeli mobil Ayla misalkan. Tapi Betul, 15 tahun lagi mungkin mobil Ayla bukan lagi 100 juta, mungkin sudah 200 betul, 300 juta. Makanya betul. akhirnya saya mengalihkan penyimpanan itu ada dua kalau saya. Mungkin tolong saya dikoreksi ya. Hmm. Saya tuh gini, kalau Iya, ada Ustaz. uang yang dibutuhkan segera maka dibentuk dalam bentuk uang karena itu menjadi nilai Yes. apa menjadi alat tukar kita. Tapi kalau ada tabungan-tabungan yang sifatnya panjang, maka kita bentuk dalam bentuk emas supaya terjaga dan ketika kita membutuhkan kita bisa tukar dalam bentuk rupiah dan nilainya tidak menyusut. Dan itu Betul. saya lakukan gitu. Dan itu bisa dilakukan di Sepakat, dalam Ustaz. haji juga ya Mas ya. Itu kisah nyata itu Betul. Masya Allah Haji ya luar juga. biasa itu ya. Itu Iya, kisah bisa nyatanya. nyata, Ustaz. Hmm, jadi kemudian dari situlah kita ya hal semacam ini kan banyak orang yang belum paham. Gimana ya caranya supaya setiap orang itu tahu betul bahwasanya menyimpan dana-dana investasi panjang itu dalam bentuk emas itu supaya kita yakin gitu. Karena pasti ada banyak pertanyaan, Mas. Yang pertama itu pertanyaannya nanti kalau jual bagaimana? Lalu kemudian nyimpannya bagaimana? Kan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu kan sering muncul tuh. Kalau Iya, orang itu iya, iya. mulai ragu, oh, kalau dalam bentuk emas nggak kelihatan, gitu nyimpannya jadi susah. Itu caranya gimana itu, Mas? Ya, sering-sering ngadain begini, Ustaz. Salah satunya. Oh gitu ya. Iya, Masya Iya. Allah ya. Kita Ya, edukasi umat kita terus ya. betul, Ustaz, edukasi dengan berbagai cara yang kita bisa, itu kan dari YouTube dan sosial media. Kira-kira saya rasa sosial media sangat memudahkan orang untuk menyampaikan ya sesuatu hal-hal yang baik itu, Ustaz. Itu, Iya. Ustaz, itu yang pertama terkait dengan haji. Kalau tadi untuk penyiapan dana-dana jangka panjang kan di kami juga udah siapkan cara menghitungnya bagaimana, Ustadz. Misalnya tadi Ustadz ingin pendidikan, ini kan sudah ada di Gudang Mas, sudah aplikasi Gudang Mas sudah saya siapkan pendidikan. Misalnya butuhnya 15 tahun lagi, total dana yang dibutuhkan kalau dihitung saat ini 100 juta, lalu kita ada kenaikan inflasi biaya pendidikan lebih kurang 10%, buyback emas hari ini lebih kurang misalnya 80. Maka saya tinggal hitung per gram itu harus 1,58 gram tiap bulan, Stat. Nah, gitu aja. Selama 15 tahun. Gitu, Stat. Gak kedengeran nih, Stat, mati ininya ya. Ya dalam bentuk emas ya Ah, berarti ya. dalam bentuk emas tiap bulan. 2 gram nih. Kalau Ustadz tadi rencanakan 15 tahun lagi buat Ananda Basam Basam. nih. Iya. Nah, 100 juta sekarang, nanti kira-kira 15 tahun lagi jadi 250 juta. Itu Ustadz harus siapkan 284,09 gram. Per bulan Nah, ya. per bulannya 1,58 gram. Ya, 2 gram deh. Iya, iya, iya. Berarti Itu, nilai 100 Ustadz. juta hari ini Ya, pada 15 tahun ke depan itu nilainya sekitar 250 juta ya Mas ya. iya, betul. Dengan Betul. berbagai macam Bayangin. nilai apa itu eh, eh, naik dan turunnya naik dan turunnya mata uang ya berarti ya Masya Allah ya. Betul, iya. Bayangkan kalau kita fokusnya ke jumlah uangnya, kita nabung 15 tahun lagi supaya dapat 100 juta, pas sudah dapat 100 juta, nggak bisa berangkat juga ternyata. Iya kan begitu. Apalagi yang sekarang ke pending-pending kan gitu ya Mas ya. Yang ke Nah, ini juga pending-pending kan kayak ke pending haji nih maksudnya. iya ke pending haji kan ya. Ya, ke pending haji nggak apa-apa. Pasti ada hikmahnya Ustadz ya. Berarti Mm-mm. nabung emasnya bisa lebih banyak lagi Iya, gitu kira-kira. iya, Masya Allah. Gitu Jadi Ustadz. itu, Itu yang pertama terkait dengan haji. Nanti kalau Ustadz ada travel haji atau umroh nanti bisa disarankan tuh Ustadz. Ayo nabung yuk gitu. iya Insya Allah. Tapi kan umrahnya belum dibuka, kita doain segera. Ya, Insya Allah gak ya. apa-apa. Yang penting zamannya udah mulai nabung gitu kan.
Iya, dalam Masya bentuk Allah. emas gitu Iya. kira-kira. Dalam bentuk emas dalam hal ini khususnya dinar nafis, Tat ya. Iya. Saya itu sebenarnya ya, Mas Heru ya, Mas Kufaldo ya. Nggih, Eh, nggih. Kenapa akhirnya itu membuka pelayanan dinar dan emas ini gitu. Saya ini Mm-mm. punya sebuah histori ya sebenarnya. Saat itu kan saya itu ketemu dengan Mas Dimar ya. Mas Dimar kemudian Mm-mm. satu kita bicara gitu. Saya harus salah satu yang saya sampaikan saya tuh suka nabung dinar gitu. Saya tuh suka nabung dengan emas gitu. Gimana ya caranya supaya orang itu paham tentang emas? Yuk, akhirnya jadilah Nafis Gold ini. Nafis Gold itu sebenarnya kan dari kata nafis. Nafis itu bahasa Arab, Mas. Oh, Nafis itu artinya sesuatu yang berharga. baik. Oh, Nafisun, berharga. sesuatu yang berharga. Dan akhirnya sembari kita juga nabung, sembari kita juga nyimpan uang kita dalam bentuk emas, sembari kita juga ngajak gitu loh. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, apabila memang kita punya uang dalam jangka panjang investasinya, yang paling baik itu adalah emas. Kecuali memang kita punya kebutuhan mendesak yang dalam waktu Mm. dekat ya. Ya tentunya jangan pakai emas karena memang alat tukar Ya, kita kan rupiah dan dolar mungkin yang di betul. sekitar kita. Makanya inilah kesadaran edukasi yang perlu kita sampaikan kepada umat. Karena gini Mas ya, saya akan sampaikan. Nggih. Ini saya ibaratkan ini misalkan piring ya. Saya makan nih. Kemudian lauknya masih ada ayam, masih ada rendang. Saya nggak makan. Itu kalau kita sering menyebutnya, kita nyebutnya apa Mas? Apa Mubadir. tuh? Ya, Oh, mubadir. mubazir, oke. Ya, kan kita sering ngomong nih. Habisin nak, itu mubadir. Orang tua Mm. kita bahkan sampai mereka mendidik kita itu sampai sebutir nasi pun kita harus tidak ada yang ditinggalkan. Saya itu dulu Masya Allah ya Mas, di pondok itu kalau ada nasi satu butir yang jatuh, kita kena hukuman. Jadi kalau Masya Allah. jadi kalau di pondok itu makan tuh nasi sampai habis-habis, bukan karena lapar, tapi begitulah sunnah. Kan kita nggak ngerti barokahnya itu di mana. Iya, iya. Masya Allah, sering sekali kita mendefinisikan kata mubadir itu hanya pada nasi, lauk, kemudian pada makanan gitu loh. Kalau ada teh gitu nggak habis kita bilang mubadir. Kalau ada makan nggak habis itu mubadir. Memang betul itu adalah mubadir. Tapi yang kita harus pahami mubadir itu bukan hanya di situ. Bahkan ketika kita punya uang, lalu kemudian kita tahu akan ada penyusutan nilainya, lalu kita tidak menginvestasikan pada satu benda yang bisa menjaga nilai dari uang kita, itu termasuk mubadir. Dan ingat loh, Oh, mubadir itu bukan diserupakan dengan setan, tapi Allah itu mengatakan mubadir itu ya betul-betul saudaranya setan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadir itu merupakan saudaranya setan. Maaf ya kalau kita iya. makan tangan kiri, Mm. Rasulullah menyebutnya mirip sama setan. Kalau kemudian kita ini mirip dengan setan, tapi beda dengan kata mubadir. Konteksnya kalau Mm. mubadir tidak diserupakan oleh Rasulullah dengan setan, tapi saudaranya setan. Saudaranya setan. Ya, Masya makanya Allah. kalau kita peduli dengan lauk yang nggak kemakan, dengan minuman yang nggak kemakan, harusnya kita lebih peduli bahwasanya uang kita itu bisa menyusut nilainya. Dan kita harus menyimpannya dalam bentuk investasi yang tidak menyusut. Karena kalau menyusut kan kita nanti ditanya sama Allah kan, loh kamu ini Masya punya Allah. uang yang aku kasih Iya. 100 juta. Kamu tahu itu nilainya menyusut, kok kamu biarin? Apakah kamu tidak menghargai pemberianku? Mungkin Allah akan bertanya Iya. begitu. Makanya Betul, Rasulullah betul. menggunakan emas saat itu. Kita hari ini belum bisa menggunakan emas sebagai alat mata ukar, alat mata tukar, dan bukan itu yang kita lakukan. Yang kita Mm. lakukan itu menyimpannya dalam bentuk emas. Ketika Iya. kita nanti pas butuh, nanti ketika ada hajat, maka emas itu bisa ditukar dengan alat tukar yang beredar di masyarakat dan negara kita, dan nilainya tidak turun. Dan tadi Masya Allah, Iya. luar biasa ya tadi Mas Heru menyampaikan ada orang haji kena Mm. krisis moneter, lalu Masya Allah ya, ternyata yang satunya tidak bisa berangkat haji karena menyimpannya dalam Iya. bentuk uang, yang Iya. satu bisa berangkat lagi karena dia pada saat itu langsung menyimpannya dalam bentuk Konversi. Allah. Ya, Betul. jadi Ada saya bukunya, ingat Ustaz. dulu. Nanti kita bisa share tuh bukunya. Masya Allah, iya, iya. Gitu. Makanya saya ingat betul dulu ketika istri saya dulu ketika kita nikah, itu Nah, kemudian istri saya saat itu mintanya dinar. Saya dulu belinya berapa gitu. Nggak sampai 3 juta kalau dulu itu. Tapi tahun sekarang berapa, Masya Ustaz? Allah ya. Eh, Tahun udah berapa, lama Ustaz? Mas. Udah lama. Sekarang kan sudah 4.200.000 kan. Iya, 4 Itu jutaan. luar biasa kan. Kita lihat juga pada waktu ketika
Kambing pada zaman Rasulullah itu kan, kambing pada zaman Rasulullah itu 1 dinar ya Mas, kalau tidak salah ya. Betul. Jadi Iya, Ustaz. kambing itu pada zaman Rasulullah itu 1 dinar. Sekarang pun sama 1 dinar. Kita ini kalau sekarang nyari kambing yang gemuk, yang bagus, ya sekitar 4 jutaan. Benar, Ustaz. 1400 tahun. Dan ternyata tidak terkena inflasi. Itu kan luar biasa Iya, kan. benar. Berarti simpanan yang luar biasa pada zaman itu. Yang Ini saya paling langsung saya... cek Ustadz. Jadi, Ya, ya, Afan silakan. nih. Yeah. Saya langsung cek daftar kurban bulan ini Ustadz langsung. Yeah. Berapa? Jadi real, biar berapa? real gitu kan. Yeah, berapa Mas? Dari teman saya, ini yang 36 sampai 40 kilo itu kan 3,9 juta. Wush. Artinya 1 dinar yang 24 karat itu bisa lah untuk beli ini. Iya. Gitu. Tetap Kalau bisa nggak salah, gitu. Iya, Nafisco tuh dinarnya hari ini 4.200.000 gitu kalau kita. Berarti kan sama kan? Nggak berubah kan? Sama. Iya. Betul. Padahal saya ingat itu betul yang... kalau kita dulu beli korban, saya ingat betul dulu itu saya waktu SD beli korban itu 500 ribuan, 600 ribu udah dapat kambing 1. Naik Betul, 900, naik lagi kemudian ke 1 juta, naik lagi ke 2 juta gitu. Jadi Masya Allah ya, ini yang kita harus paham. Banyak orang yang juga masih gini Mas Heru. Kenapa ya kalau beli emas tuh nanti kena ini, nanti kena hukum itu masalah yang terjadi kemarin itu gara-gara ada dinar itu. Ini banyak yang kurang paham cara memahami kasus yang kemarin terjadi. Kalau menurut Mas Gofadl gimana? Ya, sebenarnya kan tadi kita menabung emas itu sebagai salah satu upaya mengamankan ya. Mengamankan nilai harta kita, Ustadz, dari inflasi. Karena kan inflasi itu kan sudah sesuatu yang nyata. Namun karena dia bentuknya tidak nyata berwujud, jadi banyak sekali orang yang terlena mengira inflasi itu nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu harusnya mereka paling paham tuh karena paling sensitif. Harga-harga sembako. Betul nggak, Ustadz ya? Oh, cabai udah naik gitu ya. Gitu. Harus ibu-ibu paling sensitif tuh. Makanya ibu-ibu paling suka emas gitu kayaknya ya. Konteksnya beda itu. Nah, itu dia. Nah, terkait dengan 1 dinar itu mempunyai daya beli 1 ekor kambing, ini berarti tadi setara yang 40 kilo, Ustadz, itu cukup lah itu. Bagus, Ustadz. 36 sampai 40 kilo untuk yang 24 karat ya dinarnya. Iya. 2009 itu masih 1,1, 1,2 Ustadz untuk yang 22 karat dinarnya. Waktu itu saya belajar dari graidinar.com di Depok, Pak Bapak Muhammad Iqbal. Ya, sekarang juga yang 22 karat kan lebih kurang 3,3 atau 3,4 juta, itu berarti bisa dapat yang 31 sampai 35 kilo. Berarti maksud saya ini benar-benar real gitu. Saat ini harga kambing 2021 itu sekian dan buyback dinar juga mencakup nilainya yang sama. Dan pelajaran yang penting yang saya dapat dari zaman Rasulullah waktu itu, sahabat Urwah yang dikasih 1 dinar, kemudian belanja dapat 2 kambing, di salah seekornya dijual dapat 1 dinar, pulang ke Rasulullah dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing, itu yang luar biasa. Itu dari sahabat Urwah ya, sampai dibilang kalau Urwah jual debu aja pasti laku gitu. Itu saking diberi kelebihan oleh Allah tuh sahabat Urwah radhiyallahu anhu. Nah, ini kaitannya dengan konteks kekinian. Ini kan kemarin tuh harga emas turun naik, Ustadz ya. Iya, betul. Banyak orang yang masih ada lah. Ngapain nabung emas rugi, dijual rugi kan begitu, Ustadz. Ya, kita sering, insight saya adalah kita itu sering khawatir dengan turun naiknya harga emas. Iya. Padahal emas sudah membuktikan daya belinya yang stabil itu lebih dari 1000 tahun. Gitu. Padahal naik turunnya emas paling berapa bulan, taruhlah setahun 2 tahun. Tapi emas sudah membuktikan kestabilan daya belinya lebih dari 1000 tahun. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Iya, ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki emas, memiliki dinar itu tidak perlu khawatir ya. Karena kita tidak menjadikan itu menjadi alat tukar hari ini. Kita menyimpannya. Betul.
untuk menjaga Oh dari iya, inflasi. Nanti ketika kita ingin bertransaksi ya tentunya pakai alat tukar uang yang disepakati di negara kita gitu. Jadi iya ini Ustaz. yang Dan itu harusnya, dan itu harus yang harusnya harus kita, ya edukasinya harus lebih cepat karena terkait dengan ibadah sebenarnya Ustaz, kalau kita bicara ibadah apapun keyakinannya, ya apapun agamanya itu tetap bisa menyiapkan perjalanan ibadah mereka masing-masing dengan emas. iya Yang betul Muslim betul. ke Mekah, yang non Muslim misalnya yang Nasrani mau ke Bali gitu. Yerusalem misalnya, itu tetap bisa Ustadz dengan emas. Jadi Iya, ini universal, universal iya, mm, gitu. iya. Dan mau dikoreksi Ustadz, saya kan cari-cari kenapa manusia itu suka dengan emas gitu. Mm. Kenapa? Kenapa gitu ya? Kenapa manusia? Ternyata ada di kenapa manusia itu suka dengan emas. Allah menyebutkan emas dan perak gitu. Iya, Kenapa? Kan ada logam lain platina atau platinum yang harganya lebih mahal. Cuma ibu-ibu nggak suka. Kita pun nggak umum lah nyimpen platinum. Ternyata kalau saya baca nih Ustadz di surat Ali mm, Imran, itu memang iya, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu salah satu kecintaan pada harta berupa emas dan perak. iya Jadi betul. udah fitrah nih Ustadz, Fitrah fitrah sudah kayaknya. fitrah. Betul nggak Ustadz? Betul betul. Betul Ustadz ya? Jadi Allah sudah jadikan itu bagian dari based on fitrah manusia itu sendiri. Kalau sudah fitrah kan sulit kan. Jadi orang Iya, bagaimanapun kalau ditanya kenapa suka emas, itu fitrah, itu sudah fitrah. Ya kan, sebagaimana bener-bener. ketika kita itu ngelihat anak itu senang, itu memang fitrah, ya kan. Iya, Itu iya merupakan fitrah. fitrah gitu. Dan itu fitrah Iya, manusia yang tidak bisa untuk dipadamkan sampai dia meninggal. Fitrah itu sesuatu yang ada, yang tumbuh seiring dia hidup dan kemudian baru hilang setelah dia meninggal dunia. Makanya hmm, kemudian pada dasarnya memang ya ini merupakan bagian dari fitrah, terutama ketika kita juga memahami Rasulullah menggunakan emas, Rasulullah menggunakan dinar dalam transaksi yang beliau pergunakan ya. Dan ini hmm. menjadi contoh buat kita. Kita memiliki emas, kita menyimpan investasi-investasi yang kita miliki dalam bentuk emas, lalu kita bisa pergunakan tabungan emas kita pada saat dibutuhkan tanpa mengalami penyusutan nilai itu. Kalau mungkin ada yang bertanya, di sini ada yang tanya ini Mas. Ustadz, Gimana Ustadz? gimana tipnya tetap bisa menabung emas di kondisi ekonomi saat pandemi? Saya kira Wah, menabung itu perlu proses, tidak langsung harus banyak, harus 100 gram. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang kecil-kecil gitu. Kalau memang kita memiliki tabungan ataupun saving yang kita akan pergunakan di masa yang jauh, maka kita nabungnya dikit-dikit ya. Gitu ya Mas Heru. Kalau menurut Mas Heru gimana? iya. Jadi memang ada ilmu yang lebih dasar lagi sebelum kita masuk ke emas, Ustadz, yaitu ilmu tentang perencanaan keuangan. Nah, ini misi kami yang pertama adalah mencerdaskan orang dalam mengelola keuangan. Gitu. Jadi bagaimana mengatur uang penghasilan yang mereka terima. Karena sejahtera atau enggaknya orang itu bukan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan. Betapa banyak saya karena saya dulu kerja di bank ya Ustadz ya, menganalisa permohonan pembiayaan itu saya sering mendapati orang yang penghasilannya besar tapi kondisinya sangat minim gitu. Ya, tabungannya sangat minim. Dan sebaliknya, orang yang penghasilannya kecil tapi tabungannya banyak. Nah, di sini ada satu hal yang perlu dipahami oleh banyak orang, oleh kita semuanya, yaitu bagaimana mengelola keuangan. Kan kalau tidak salah di akhirat terkait harta ada dua pertanyaan Ustadz ya, dari mana didapatkan, kemudian kemana dibelanjakan. Ini kan sebenarnya financial planning nih Ustadz, perencanaan keuangan gitu. Ya, jadi kita banyak fokus ke bagaimana mendapatkannya, tapi dalam mengelolanya itu kadang tidak diajarkan di sekolah, gitu kan. Itu bahkan orang yang kerja di keuangan juga banyak yang bolong. Ini kenyataan Ustadz, karena saya kuliah di keuangan, kerja di keuangan, saya mendapati teman-teman dulu bahkan saya sendiri begitu. Tapi begitu semakin sadar semakin berubah. Jadi terkait bagaimana menabung emas dalam kondisi COVID, pertama kita pahami dulu bagaimana mengelola keuangan kita sendiri sehingga ada bagian yang bisa kita sisihkan
untuk menabung emas sekecil apapun itu. Ya karena sekarang sudah begitu banyak kemudahan bagi kita untuk menabung emas, mulai dari yang sekarang kan ada yang 0,025, itu lebih kurang 30-an ribu, 39 ribu. Ada yang 0,05, 60 ribu. 0,1, 100 ribuan. 0,2 itu sangat mudah ketimbang zaman saya atau zaman kita dulu, Ustaz. Jadi ini menurut saya hampir semua orang sebenarnya udah bisa nabung emas sekarang. Jadi emas itu menjadi sesuatu yang mirip handphone lah. Handphone dulu kan sebuah barang mewah, Ustaz ya. Wah, gimana caranya beli handphone? Kayaknya nggak mungkin. Tapi sekarang kita lihat handphone itu, nah, ya semua orang pegang handphone lah, Ustaz. Nanti Iya. ke depan juga kayaknya semua orang pegang emas nih, Hmm, gitu. Nah, iya. yang pertama jadi mindsetnya, paling tidak menabung emas dalam masa pandemi. Mindsetnya adalah emas itu sekarang sesuatu yang sangat mudah terjangkau. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kalau kita sudah mikir emas itu mahal, kita nggak nabung-nabung, Ustaz. Padahal Hmm, dengan tadi 40 ribu, 50 ribu ternyata bisa. Permasalahannya lagi sekarang, ketika orang ditawarin 0,025 misalnya, 40 ribu, dia mikir, ini kalau saya jual berapa? Kok sususnya banyak banget? Dia mikirnya gitu. Karena hmm, kelamaan berpikir, akhirnya nggak nabung emas, uangnya malah terpakai ke konsumtif yang lain. Itu dia masalahnya kadang-kadang. gitu. Coba kalau dia eksekusi dulu, dia rasakan experience-nya, pengalaman dia. Saya punya uang 50 ribu. Emas berapa gram yang bisa saya beli? Coba dia beli. Let's say 0,025. Kecil banget memang. Cuma insya Allah itu uangnya nggak habis tanpa bekas, tapi ada 0,025 gitu. Dan Oh, kedepannya bisa meningkat. Itu aja dulu. Itu, Ustaz. Masya Allah. Iya, Dari saya. makanya itulah yang sebenarnya memang betul edukasi itu penting ya, karena segala sesuatu kan bermula dari referensi yang jelas sampai kita bisa mengatur rencana dan menapak yang kita kerjakan itu. Iya. Makanya kalau di Nafis itu, Masya Allah ya, di Nafis itu sampai kita kan membuka yang kecil-kecil ya, yang mini-mini, Mm-mm. supaya bisa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendasar konsumen apabila mereka itu ingin mendapatkan emas, tapi tidak bisa langsung yang besar. Dikit-dikit aja, Iya, nanti kan akhirnya bisa ditukar menjadi yang lebih besar, menjadi lebih besar. betul. Sebagaimana saya juga punya emas yang kecil-kecil gitu. Kemudian juga punya yang gede gitu. Pengennya Iya, sih langsung gede ya, alhamdulillah. tapi kan kita harus paham. Gunung itu tidak Iya, iya. tercipta kecuali karena kerikil yang terkumpul. Kalau gunung itu tidak Betul. tercipta karena kerikil yang terkumpul, ya berarti kita harus harus kemudian menikmati prosesnya di dalam kita Iya. menabung. Lagi, Wih. kalau saya sih menyarankan tabungan itu memang kita niatkan untuk rencana-rencana kebaikan kita. Rencana kita haji, rencana kita umroh, rencana mungkin kita bangun masjid. Kita kalau bangun masjid kan pikirannya gini ya, saya pengen bangun masjid sekarang berapa? Oke, 1 M tanah beserta dengan bangunan masjid yang kapasitas 200 atau 150 200 orang kan 1 M-an. Nah, kalau kita ngumpulkan sekarang saya belum punya 1 M, tapi saya pengen buat Mm-mm. masjid. Ya sudah, Mm-mm. oke, kumpulin dulu aja dalam bentuk emas. Nanti 5 tahun, insya Allah itu kalau dihitung kan ada hitungannya ya, Mas Ya, Ulfat ya. Kan ada hitungannya. ada. Oh, saya pengen bangun masjid 1 miliar. Saya ternyata bisa dapat 1 miliar itu nanti 2 tahun lagi. Ya dalam bentuk emas dulu. Nanti setelah 2 tahun, emas itu kita jual, kemudian kita belikan bahan bangunan, terjadilah masjid itu insya Allah. Jadi Iya, kita tidak perlu repot. Saya punya uang, tapi saya bingung kemana saya harus ini. Sudah dalam iya, bentuk emas saja terjaga dari inflasi dan tidak ada penyusutan nilai. Kayak iya, misalkan bibi saya, kemudian beliau ingin apa menjaga uangnya beliau, beliau beli emas. Hal semacam itu sebenarnya simpel gitu. Tentunya ada kewajiban-kewajiban yang kita harus ketahui nanti kapan-kapan kita bahas nah, bagaimana iya. zakatnya. Itu kan nanti kita bahas Zakat. ya. Terus Boleh, bagaimana Ustaz. transaksinya kan harus betul-betul syar'i. Makanya Masya Iya. Allah ya, Mas Fadul di Nafis itu saya selalu menyampaikan kepada tim, pastikan semuanya syar'i. Jangan sampai niat kita yang baik menjadi hilang dan menjadi dosa kita di sisi Allah gara-gara ada transaksi yang tidak syar'i. Saya itu sampaikan kepada Mas Aryo, kepada Mas Dimar, kepada tim. Saya selalu sampaikan begitu. Nilai syar'inya harus betul-betul terjaga. Jadi cara kita nanti yadan biyadin langsung ada sistem wakalah yang kita berikan.
sistem perwakilan, itu semuanya adalah sesuai dengan tuntunan dan tatanan yang dibahas dan dikonsepkan oleh syariat. Makanya Masya Allah ini akan memudahkan. Kalau kita bingung, kami juga menawarkan di Nafis Code itu safety box-nya atau ya kan. Oh, Nah, penyimpanan. kemudian ya penyimpanan yang bisa kita pakai dulu. Kalau tidak salah 1-2 bulan ada gratisnya. Kemudian nanti setelah 4 bulan baru kemudian kita bisa ada pembayarannya tapi juga nggak besar gitu. Jadi itu Iya. insya Allah bisa membantu masyarakat untuk referensi emas. Supaya betul-betul dakwah itu bukan hanya narasi, tapi dakwah itu sudah mulai aplikatif dalam kehidupan. Nah Iya, tentunya kan dakwah kan tidak melulu narasi ya Mas Heru ya. iya, Narasi ya. betul, betul. Dakwah itu Ya, harus aplikatif. Oke, yang betul. kita lakukan apa sekarang untuk merubah kehidupan kita? Kan yang kita Betul. rubah bukan hanya sholat. Yang kita rubah kan bukan hanya puasa. Yang harus kita rubah kan bukan hanya ibadah kita di dalam tahajud. Tapi Iya. kan juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita harus mulai rubah sedikit demi sedikit. Kita yang dulunya a priori dengan emas, kita tidak boleh lagi a priori, tidak boleh skeptis terhadap emas, terhadap dinar, kita tidak boleh a priori. Harus kita benerin dulu referensinya. Jangan sampai kita salah mendapatkan berita. Yang di negara kita itu yang salah kalau menjadikan itu alat tukar. Tapi kalau menjadi Betul. simpanan tidak ada masalah. Iya, Tidak ada nggak masalah ada karena itu masalah. termasuk investasi yang diperbolehkan. Karena negara juga menyimpan devisa salah satunya dalam bentuk emas, Tat. Nah, itu Masya Allah kan, Nah, kita tambahin lagi kan. Jadi lebih kurang akhirnya kan 78 ton lah. Kalau Indonesia tuh devisanya dalam bentuk emas itu 78 ton. ton ya Mas. Kemudian, ya, 78 ton, 78 sampai 80 ton devisa Indonesia dalam bentuk emas itu lebih kurang 2,8% dari total cadangan devisa Indonesia. Tapi kalau kita lihat lagi, ini kita udah senang, wah 78 sampai 80 ton gitu kan, banyak banget. Tapi kalau kita lihat belajar dari Amerika, Ustadz, itu Amerika itu 8.133 ton Amerika berapa? cadangan devisa. 8.133 ton. 8.000 133 ton. Jadi Amerika ya. cadangan, Padahal mereka iya. tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis ya. Tapi mereka aplikasikan, Ustadz. Ah, Masya ilmunya Allah ya. punya Muslim. Iya, tapi Terapkan mereka. dipegang sama mereka ya. Padahal yang membahas Quran, yang membahas emas itu adalah fitrah itu Quran. Iya, Yang iya, menyampaikan betul. bahwasanya kita ini Masya Allah ya. Oh, Benar, Ustadz. 8.000 Mas. 8.133 ton dan Ustadz tahu itu adalah lebih kurang 78% dari total devisa Amerika. Bayangin. Kita tadi hanya 78% 3%. Mas. Iya. 3/4-nya jadi cadangan devisa Amerika itu bentuknya emas. Kalau kita 3%-nya, Ustadz. Insya Allah. Iya ya itulah. Jadi Makanya Amerika, ya, Cina, Jerman itu Cina terutama sekarang lagi termasuk negara yang cadangan devisa dalam bentuk emas itu naik sangat signifikan. Mereka udah pada sadar, Ustaz. iya. Dan kita Gitu. sebenarnya dari dulu kita sadar, cuma nggak aplikasi aja. Iya. Gitu, Makanya kita sebenarnya. harus semangat satu keluarga 1 kilo. Satu keluarga 1 kilo. Untuk niat kebaikan, bukan untuk Iya, niat pastinya. untuk bermewah-mewahan, tapi untuk Iya, menjaga bener. niat supaya Bener. tidak ada tabdir dalam harta yang kita miliki kan. Kan tadi saya nyampaikan ya, yang kita harus lakukan itu bukan hanya perubahan dalam sholat, puasa, tapi nilai-nilai aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita menjaga kebersihan, cara kita kemudian memiliki apa yang dimiliki Nabi, cara kita memahami fitrah kita, itu kan termasuk hal yang kita harus mulai aplikasikan dalam kehidupan. Islam itu bukan agama narasi, tapi Islam itu agama aplikasi. Karena dia itu adalah way of life dalam kehidupan kita. Masya Allah ya. Ada Makanya lagi yang menarik, Ustaz. ya gimana Ini Mas? panjang sih. Jadi bulan Maret tahun ini, kalau saya tidak salah, itu kan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani kan menyampaikan pemerintah membuka sumbangan wakaf, menerima wakaf dalam bentuk dinar dan dirham. Oh gitu ya. Gitu, Ustaz. Iya, gitu. Jadi diakui dong berarti dinar dan dirhamnya. Iya, untuk wakaf dan sebagainya dan emas gitu, emas ya. Iya. Dan kalau tadi kita berpikir nyimpan, misalnya Ustadz, kita mau bangun masjid butuh 1 miliar gitu kan.
itu tahap awal kan kita sifatnya menabung, Ustaz. Iya. Kalau sudah tahap lanjutnya, tahap tingkat lanjutnya nih, bagaimana wakaf itu bisa produktif meskipun dalam Nah, bentuk emas. Nah, ini lebih menarik lagi. iya, Masya Allah ya. Berarti edukasi yang hal semacam ini sangat dibutuhkan setiap waktunya dan setiap Iya, saatnya, kan? tapi Jadi jangan, pelan-pelan lah nanti. iya, Hmm, mengedukasi kayak gini jangan dipahami ini bisnis, tapi ini cara kita untuk memahami sesuatu, untuk mendobrak pemikiran kita yang selama ini belum terbiasa dengan investasi yang bernama emas ataupun dinar dan dirham. iya, Makanya Masya Allah, inilah sharing kita luar biasa kesempatan hari ini. Saya tuh sangat kena yang tadi Mas, awal-awal ketika Mas Gulfader itu membuka ya, tadi. ada orang terkendala Oh, dengan apa itu krisis moneter, kemudian yang satu ke bentuk emas, yang satu dalam bentuk uang. Yang emas bisa berangkat kembali, yang iya, dalam bentuk uang tidak bisa berangkat karena nggak bisa. harus mengcover banyak sekali. Dan pada saat Iya, itu kenaikan emas sampai 400% ya Mas, seiring iya, dengan iya. menaiknya dolar dan meroketnya dolar pada saat itu kalau Betul, tidak betul, salah. betul. Jadi Masya Allah luar biasa, Nabi itu tidak pernah salah. Jadi Nabi itu ya seorang Nabi, seorang Rasul, seorang dokter, seorang pakar ekonomi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar Iya, biasa, Ustaz. dan kami akhirnya pada kesempatan ini di Nafis itu ingin memberikan bukan hanya sekedar produk, tapi di Nafis ini kami ingin memberikan edukasi supaya apa yang terputus dalam mata rantai referensi umat tentang masalah emas dan masalah dinar itu tersambung kembali. Supaya kemudian mereka jangan sampai di dalam kehidupan Islam itu hanya memperhatikan tahajudnya, puasanya, tapi sampai dalam bentuk kepemilikan uang pun mereka harus miliki dalam bentuk emas. Dan itu Iya, merupakan bagian dari fitrah, merupakan bagian dari sunnah. Dan yang paling terpenting dari semua tujuan kita memiliki emas atau memiliki dinar, yaitu adalah supaya menjaga harta yang Allah berikan kepada kita supaya tidak terkena dampak inflasinya, tetapi betul, terjaga nilainya sampai kita bisa melakukan kebaikan tanpa kita harus menambah sana sini ketika terjadi penyusutan. Alangkah betul. sedihnya kita kalau saya Iya, mempersiapkan 100 juta hari ini untuk basam, tapi ternyata 15 tahun lagi 100 juta itu tidak bisa dipakai basam kecuali nggak hanya bisa. untuk beli tiket. Kan sedih. Iya, 100 juta hari ini susah banget, tapi bisa jadi 100 juta 15 tahun lagi. 100 juta hanya bisa dipakai untuk beli tiket. Jadi kan betul, kita betul. tidak ngerti ya Mas ya. Dulu rumah Betul, di Ustaz. Pondok Indah harganya 500 juta. Harganya mungkin 600 juta di Pondok Indah. Tapi Masya Allah, sekarang rumah di Pondok Indah tidak ada 600 juta. Sudah tiga Nggak ada. miliar, 4 miliar, sudah 7 miliar. Ya, tentunya kalau kita pada saat itu nyimpannya dalam bentuk 600 juta, ya Iya, sekarang udah selesai. nggak bisa beli apa-apa. Padahal pada saat dulu kita bisa membeli rumah di Pondok Indah. Itu contohnya. Iya. Jadi Masya Allah, senang sekali kita diberikan Hmm. edukasi. Mungkin Mas Gulfado ingin menyampaikan beberapa kalimat sebelum penutupan. Ya, tadi Ustaz saya mengulang kembali tadi pernyataan saya bahwa kita sering khawatir saat ini dengan turun naiknya harga emas dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Tapi berdasarkan hadis juga sudah terbukti bahwa emas membuktikan daya belinya yang stabil itu lebih dari 1.000 tahun. Bismillah lah pokoknya. Simpan Yakin emas. bahwasanya apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah ya Mas ya. Iya, betul. Iya. Dan Masya Allah ya. simpan emas sebelum terlambat. Wah, udah itu aja. Bukan simpan emas belum terlambat, simpan emas sebelum uang kita tidak bisa membeli emas karena naik terus. Saya sebentar ya Mas, saya nyarikan salah satu produk Nafis, boleh sebentar aja, 2 menitan, tiga Monggo, menitan monggo. saya ambilkan. Monggo, monggo, Mas. Monggo Monggo. Mas, nah, ke Monggo, Fadil Ustaz. kalau ingin nyampaikan. Aduh. Wah, kita tunggu aja ya, teman-teman ya. Dari Ustadz Umar Mita. Atau ada yang mau bertanya barangkali. Coba saya lihat nih. Wah, Allah sudah menjamin rezeki. Oke. Baik, kita tunggu Ustadz.
Di mana bisa nabung emas? Nabung emas itu ada beberapa cara. Kalau nabung fisik bisa mulai beli dinar nafis, bisa nafisgold.id ya bisa. Banyak pertanyaan tuh Ustaz. Waduh. Iya, insya Allah. Ini emasnya kita di Nafis Gold. Ini bentuknya. Mantap. Nah, terus kemudian ini ada tulisannya. Karena sejatinya harta seorang abi dan umi bukan simpanan di masa tua, tapi fungsinya menjaga keturunannya dari api neraka. Jadi nanti kalau kita pengen nyiapin anak-anak nikah di usia muda, jangan lagi kita minta, nak siapin hartanya. Kita yang nyiapin, karena harta saya itu bukan simpanan di masa tua. Harta saya itu menjaga anak saya dari api neraka. Salah satunya kita persiapkan untuk kebutuhan mereka. Ini bentuk emasnya. Ini bentuk dinarnya, ini nafisnya, ini ada sertifikatnya yang bisa di-scan. Inilah. Jadi insya Allah, moga-moga edukasi semacam ini bisa kita terus berikan ya, Mas Heru ya, insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Harus. Hal sederhana tapi banyak membuka mata pencerahan kita ya, yang selama ini mungkin kita terputus referensi kita tentang emas tuh masyarakat Muslim terputus Mas. Jadi ada sebuah konspirasi yang mungkin saya nggak ngerti benar atau tidak, yang berusaha untuk menjadikan kita itu terputus referensinya. Karena kaum muslimin hari ini tuh terputus referensinya dalam banyak hal. Terputus referensinya tentang siapa pahlawan untuk mereka, terputus referensinya tentang ekonomi Islam, dan salah satunya adalah terputus referensi mereka tentang kehidupan emas dan kehidupan dinar, yang sebenarnya justru malah Amerika sendiri saja justru mempersiapkan investasi mereka itu dalam bentuk emas. Cadangan devisa mereka 8.000 berapa? 133 ton. Masya Allah, kan? Itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata mereka memiliki devisa semacam itu. Apalagi kemudian untuk kita kan, Masya Allah ya. Ini yang kita harus pahami, dan ini menggelitik kan. Jangan sampai orang yang tidak beriman sama Allah justru mengaplikasikan setiap hukum dari tatanan dan tuntunan Quran dan Sunnah, tetapi justru kita yang telah diturunkan kenikmatan besar itu tidak menjadikan itu menjadi tatanan dan tuntunan. Jadi Masya Allah. Betul. Iya, jadi moga-moga Ramadan kemarin, saya mungkin sebagai penutup nih Ustaz ya. Saya mau cerita bahwa Ramadan kemarin itu salah satu hal yang saya dapat buat saya pribadi itu adalah saya sudah menyadari apa tujuan saya diciptakan di dunia, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Yaitu di jalan emas inilah gitu kira-kira. Jadi nggak cuma sekedar ibadah, itu kan umum ya. Cara spesifik ya di emas inilah kemudian saya mencoba ya seperti Ustaz berdakwah lah gitu kira-kira. Iya. Gitu. Kan kita harus paham ya Mas Heru ya, Mas Kufaldo ya, bahwasanya Allah membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan untuk belajar emas, bagaimana antum, ada yang dimudahkan belajar nilai syariat kayak semacam saham saya, dan kita saling menguatkan di dalam kebaikan kita untuk agama Allah. Ya sekali lagi, Nafis Gold itu bukan hanya sekedar menawarkan dinar dan emasnya, tapi memberikan edukasi supaya yang terputus pada referensi umat menjadi tersambung kembali ketika mereka harus paham. Emas ini merupakan bagian dari kebaikan hidup kita ketika kita ingin menjalani ingin menjaga nilai dari rezeki yang Allah berikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ini banyak sekali. Saya ada uang 50 juta mau daftar haji Ustaz. Saya mau tabungkan lewat dinar. Bisa bantu cara belinya Ustaz. Nah nanti tolong tim Nafis Gold ada. Tim Nafis Gold menghubungi satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin dicatat akunnya, nanti bisa dihubungi insya Allah supaya bisa maksimal. Tim Nafis Gold-nya ada? Tim Nafis Gold-nya belum muncul nih kelihatan. Tim Nafis Gold-nya Mas Arya, Mas Imar, tim Nafis. Bagi yang kemudian ingin mendapatkan Nafis, insya Allah, Nafis Gold-nya, tolong sudah ada, tolong dilihat, Mas, yang tadi nanya ada yang ingin pembeli, ingin mendapatkan emas,
Ayo kita niatkan ini bentuk ibadah kita sebagai bentuk syiar. Karena dalam emas itu ada syiar agama Allah yang harus kita banggakan. Kan enak, Masya Allah ya. Ya segini ya, dalam bentuk ini 4.200.000 ya, dan paybacknya sekitar 3.900.000. Kalau ada yang bertanya nanti kalau pas saya lagi butuh kemana jualnya, Nafis Gold juga bukan hanya Nafis Gold itu bukan hanya menjual, tapi bisa payback. Insya Allah kita bisa payback untuk kemudian mengakomodir orang yang memiliki kebutuhan mendesak. Ada IG-nya, ada nafisgold.id ya. Mungkin saya pin ya, ini Nafisnya ini ya. Sebentar ya. Sebentar ya Mas Heru ya. Moga Ustaz. Nah, sudah saya pin itu Nafis Gold itu, kemudian akun kita insya Allah. Ada yang mengatakan saya punya dana 10 juta, gimana cara nabung emas? Ya, nabung emasnya sedikit demi sedikit. Kita juga menawarkan apa nak? Iya, tuh sama Mas Goldfather. Tapi nanti mau konsultasi banyak untuk pendidikannya Basam sama Mas Barakallah insya Allah. Jadi ini Basam Mas, Basam, kemudian ada Basim, ada Ja'far juga. Nanti saya mau konsultasi kira-kira kalau saya pengen nabung berapa juta, saya harus nabung berapa gram per bulannya. Nanti saya pengen konsultasi insya Allah. Moga-moga kita bisa nyapa umat terus untuk ngasih edukasi dari insight-insight yang lain ya Mas. Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti zakat kita bahas juga, zakat emas. Iya, kita bahas zakat emas juga insya Allah, luar biasa. Amin. Inilah yang ya walaupun kita tempat tinggalnya berjauhan, tapi yang menyatukan kita adalah keimanan dan emas ternyata. Iya. Padahal saya dulu pernah lihat, Masya Allah ya, pernah lihat Mas Goldfather ini di YouTube saya tuh. Karena saya dulu udah dari dulu Mas saya tuh pengen mengelola emas gitu loh. Cuma ya karena kesibukan dakwah, ya kesibukan berbagai macam program-program umat gitu. Akhirnya selalu hilang seiring dengan waktu ketika ditumpuk dengan berbagai macam aktivitas. Tapi dari dulu memang saya tuh sudah jatuh cinta sama emas ketika membaca ayat-ayat Allah, ketika membaca hadis Nabi. Dan ini syiar gitu loh. Dan akhirnya saya yakin bahwasanya Islam itu bukan narasi semata, tapi Islam itu adalah sebuah aplikasi. Emas itu fitrah. Jadi based on fitrah manusia. Nggak akan mungkin hilang. Nggak ada satu zaman orang benci emas itu nggak ada. Orang mungkin kemudian mereka lagi gandrung sama Bitcoin atau apapun ya. Tapi nanti balik juga ke emas juga. Balik ya. Balik. Ya pasti akan balik. Karena fitrah itu pasti memanggil kembali. Fitrah itu pasti memanggil kembali. Sejauh-jauhnya orang tua, pasti yang dirindukan kalau sudah punya anak itu ya anaknya. Karena dia itu fitrah. Kalau orang tua tidak mungkin akan hilang memorinya tentang anak. Karena itu fitrah yang disebutkan oleh Allah. Banin itu kan disebutkan oleh Allah bersandingan dengan kata emas kan, dan perak, dan kemudian banin, anak-anak. Berarti sejauhnya apapun orang tua itu yang dirindukan pasti anak. Maka sama fitrahnya manusia, sejauh apapun kamu melangkah dalam konsep ekonomi apapun, tetap fitrahnya itu memanggil, yaitu adalah emas. Ingat loh, Amerika itu 8.133 ton. Padahal mereka tidak membaca ayat dan tidak membaca hadis. Tapi mereka paham. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita bahas. Waalaikumsalam. Moga-moga ini bukan pertemuan yang pertama ya, Mas Heru ya, Insya Allah ya. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Lanjut terus. Nanti kita terus edukasi umat terus supaya kemudian akhirnya menjadi sebuah tren positif Muslim. Tren positifnya Muslim. Bukan hanya, bahkan saya tadi tertarik sama Mas Goldfather ya, emas itu bukan masalahnya produk identitas, bahkan produk lintas identitas kan, bahkan orang-orang yang non Muslim pun sebenarnya juga membutuhkan emas, bahkan Amerika pun tadi juga menyimpan devisa mereka dalam bentuk emas, insya Allah. Lalu kita, insya Allah, kita jadikan gimana emas itu jadi gaya hidup seorang Muslim, bagian dari gaya hidup seorang Muslim. Nanti kalau kita bisa terus ngomong gini, Mas kamu yang apa aja gitu, di narkoba apa gitu kan, nanti di Nafis nanti akan membuat seri Mas, ada seri Al-Aqsa, ada seri siap. Gitu. Insya Allah akan kita buat semacam itu. Jadi insya Allah juga ada 1/4 gram yang nanti kita akan luncurkan bersama dengan Mas Sigit ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita jumpa kembali insya Allah
Di Insya Allah, Ustaz. Nafis, ini produknya, silahkan hubungi nafisgold.id, ada kemudian websitenya. Insya Allah semuanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan syariat. Makanya tidak ada pembelian online, tidak ada harus pakai wakalah. Itu salah satu di antara proses yang kita lakukan untuk menjaga nilai syariah dalam setiap transaksi emas. Karena kita tahu emas itu termasuk mata uang riba yang harus dijaga dengan tatanan dan tuntunan. Gold is Muslim's lifestyle. Oh, luar biasa. Yeah. Dari Mas Fajri. Gold is Muslim lifestyle. Ini bagus banget ini kata-kata ini. Saya harus pin nih. Jadi Mas Fajri minta izin nih. Jadi gold is Muslim lifestyle. Mari kita jadikan lifestyle kita itu bukan hanya dalam sholat, puasa, tapi dalam bentuk investasi yang kita miliki pun salah satunya adalah emas. Terima kasih Mas. Masya Allah, jazakallah khair. Luar biasa. Kesempatannya hari ini, pencerahannya juga banyak. Dan nanti saya akan konsultasi tentang hitung-hitungan pendidikan anak saya nanti kalau saya rencanakan di Mekah atau Madinah. Siap, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Mari semuanya ada sekitar hampir tadi hampir 800-an Mas. Alhamdulillah sekarang. Oh iya, alhamdulillah. Puluhan. Barakallahu. Nanti kita jadwal rutin Ustaz, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Siap, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.